Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara kerja dari sebuah elevator pada bangunan berlantai 3. Pada layar saudara melihat ada beberapa buah rangkaian. Yang pertama ini adalah rangkaian utama. Itu terdiri dari sebuah motor listrik 3 pasah dan sebuah elevator dengan bangunan berlantai 3. Kemudian di sebelah kanannya adalah sebuah rangkaian indikator untuk menunjukkan elevator itu berada di lantai mana, di L1, L2, dan L3. Kemudian di bawah ini sebuah diagram kontrol untuk mengendalikan rangkaian motor yang akan menggerakkan elevator. Kemudian sebelah kanan atas ini sebuah diagram kontrol untuk mengoperasikan elevator menuju lantai 1, menuju lantai 2, dan menuju lantai 3. Saudara sekalian, cara kerja daripada elevator ini adalah bila rangkaian ini telah saya aktifkan, artinya saya beri catu daya listrik kepada rangkaian kontrolnya, maka rangkaian yang ada di elevator ini merupakan rangkaian-rangkaian pengunci yang dilengkapi dengan 3 buah limit switch. Limit switch 1, limit switch 2, limit switch 3. Kemudian masing-masing limit switch diserikan dengan kontaktor limit switch 1, kontaktor limit switch 2, dan kontaktor limit switch 3. Kemudian di bawah adalah rangkaian kontrol untuk mengendalikan motor yang akan menggerakkan elevator. Di sini terdapat 3 buah kontaktor, yaitu kontaktor 4. Berfungsi untuk melaksanakan pengaturan masuknya arus ke kontaktor 5 dan 6. Di mana kontaktor 5 akan digunakan untuk menggerakkan motor arah ke bawah, menggerakkan elevator dari lantai atas ke lantai bawahnya. Kemudian kontaktor 6 digunakan untuk menggerakkan motor ke arah naik, itu menggerakkan elevator dari lantai bawah ke lantai atasnya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah rangkaian kontrol untuk mengoperasikan elevator menuju lantai-lantai tertentu. Itu S1 atau tombol 1 menggerakkan elevator menuju lantai 1. S2 atau tombol 2 menggerakkan elevator menuju lantai 2. S3 atau tombol 3 untuk menggerakkan elevator menuju ke lantai 3. Saudara sekalian, bila saya tekan tombol 2, maka kontaktor 2 akan bekerja, di mana saklar normally open kontaktor limit switch 2 ini dalam keadaan menutup karena elevator belum lagi menekan tombol limit switch di sini, sehingga arus mengalir ke kontaktor 2, sehingga saklar normally open kontaktor 2 di sini mengalirkan arus ke kontaktor 6, sehingga motor bergerak maju menggerakkan elevator dari lantai 1 ke lantai 2. Kemudian juga demikian, bila saya tekan tombol S3, maka arus akan masuk ke kontaktor 3 karena saklar normally open kontaktor limit switch 3 dalam keadaan menutup karena limit switch di lantai 3 belum lagi ditekan atau belum tertekan oleh elevator, sehingga kontaktor limit switch 3 dalam keadaan bekerja.
sehingga saklar normally open dari kontaktor limit switch 3 ini dalam keadaan menutup, sehingga arus mengalir ke kontaktor 3, maka saklar normally open di kontaktor 3 akan menutup, sehingga arus akan masuk menuju kontaktor 6, menyebabkan motor bergerak naik, menyebabkan elevator bergerak dari lantai 2 ke lantai 3. Pada saat elevator berada lantai 3, maka tertekanlah limit switch ini, sehingga kontaktor limit switch 3 akan mati. Berarti saklar ini kembali dalam posisi open, maka kita tidak bisa mengoperasikan elevator melalui tombol S3. Tapi dua limit switch di bawahnya dalam keadaan beroperasi, dengan arti kata saklar normally open kontaktor limit switch 2 dan saklar normally open kontaktor limit switch 1 dalam keadaan menutup. Sehingga bila kita tekan tombol S2, maka arus masuk kontaktor 2, maka saklar normally open dari kontaktor 2 di sini akan menutup karena elevator tidak berada di lantai 1, maka kontaktor limit switch 1 bekerja dan menyebabkan saklar normally open di sini tertutup, sehingga arus masuk ke kontaktor 5, sehingga motor bergerak arah mundur atau ke bawah, sehingga elevator bergerak dari lantai 3 ke lantai 2. Juga demikian bila saklar atau tombol 1 kita tekan, maka masuklah arus ke kontaktor 1 karena saklar normally open ini sudah tertutup lebih dulu. Maka bekerjalah kontaktor 1 sehingga saklar normally open kontaktor 1 ini tertutup, maka arus masuk ke kontaktor 5 sehingga motor bergerak ke arah bawah, menyebabkan elevator bergerak dari lantai 2 ke lantai 1. Kemudian tentang dua saklar ini, apa fungsinya? Ini digunakan untuk penguncian kepada kontaktor 4. Ketika elevator berada di lantai 1, maka kontaktor limit switch 1 tidak bekerja, sehingga saklar normally open ini dalam keadaan terbuka, sehingga arus tidak akan bisa masuk ke kontaktor 4. Maka rangkaian yang siap bekerja adalah rangkaian ini, menyebabkan motor bergerak maju atau bergerak naik. Ketika elevator berada di lantai 3, maka kontaktor limit switch 3 ini akan mati, menyebabkan saklar normally close kontaktor limit switch 3 ini dalam keadaan posisi semula dalam keadaan tertutup, dan limit switch 1 dalam keadaan terhubung sehingga kontaktor limit switch 1 bekerja, sehingga saklar normally open sini juga tertutup. Akhirnya harus masuk ke kontaktor 4. Akhirnya kontaktor 4 bekerja dan saklar normally open kontaktor 4 ini menutup, dan saklar normally close kontaktor 4 ini membuka, sehingga yang bekerja sekarang adalah kontaktor 5, yang menyebabkan motor bergerak ke arah bawah, menyebabkan elevator akan bergerak nanti dari lantai atas ke lantai bawah. Jadi kalau saya tekan nanti tombol S2, maka elevator bergerak dari lantai 3 ke lantai 2. Bila tekan tombol 1, maka elevator bergerak dari lantai 2 ke lantai 1. Coba sekarang saya aktifkan rangkaiannya. Setelah diaktifkan, berarti kita artinya telah memberikan catu daya kepada masing-masing rangkaian kontrol ini. Maka kita lihat di sini, limit switch dalam keadaan tertekan, ini dalam keadaan mati. Kontaktor limit switch 1 dalam keadaan mati. Kita lihat sini dalam keadaan terbuka, sehingga kontaktor 4 tidak bekerja. Kita lihat rangkaian untuk mengendalikan motor ini, yang bisa bekerja adalah ini. Ini dalam keadaan tertutup, maka motor artinya siap bergerak naik untuk menggerakkan elevator dari lantai 1 ke lantai 2 atau lantai 3.
Coba kita operasikan. Di sini dalam keadaan open karena kontaktor limit switch 1 tidak bekerja, maka ini dalam keadaan open, maka yang bisa kita operasikan tombol 2 dan tombol 3. Gerakkan ke lantai 2 dengan menekan tombol 2. Ya, sekarang elevator sudah bergerak ke lantai 2. Gerakkan elevator ke lantai 3, tekan tombol 3. Ya, sekarang sudah bergerak ke lantai 3. Artinya ketika kita tekan tombol S2, maka saklar normal open ini menutup dan menyebabkan kontaktor 6 bekerja dan motor bergerak naik, menyebabkan elevator bergerak dari lantai 1 ke lantai 2 dan juga dari lantai 2 ke lantai 3. Setelah berada di lantai 3, elevator akan menekan limit switch. Akhirnya kontaktor limit switch 3 mati. Maka saklar di sini kembali posisi semulanya dalam keadaan menutup. Dan kita lihat di sini limit switch sudah kembali posisi semula sehingga kontaktor limit switch 1 bekerja. Sehingga di sini saklar normal open ini menutup. Akhirnya ini tertutup, maka arus akan mengalir ke kontaktor 4. Dengan mengalirnya arus ke kontaktor 4, maka saklar ini sekarang sudah bekerja, menutup dan sini membuka. Sehingga rangkaian yang siap bekerja adalah rangkaian ini. Ya, artinya kontaktor 5 siap menggerakkan elevator arah turun. Itu menggerakkan elevator dari lantai 3 ke lantai 2 atau dari lantai 3 ke lantai 1. Coba kita tekan tombol S2. Kita tekan tombol S2, maka elevator bergerak dari lantai 3 ke lantai 2. Artinya, dengan menekan tombol S2, maka saklar normally open K2 menutup dan harus masuk ke kontaktor 5, maka motor bergerak arah turun, menyebabkan elevator bergerak dari lantai 3 ke lantai 2. Tekan tombol S1, maka elevator bergerak dari lantai 2 ke lantai 1. Artinya dengan menekan tombol S1, maka saklar normally open ke 1 menutup, maka harus masuk ke kontaktor 5, maka kontaktor 5 bekerja. Artinya motor dioperasikan dengan arah turun, menyebabkan elevator bergerak dari lantai 2 ke lantai 1. Kemudian saudara sekalian, di sebelah kanan daripada penguncian dengan limit switch ini ada indikator. Ada 3 buah lampu. Lampu 1 menyatakan elevator berada pada lantai 1. L2 kalau hidup menyatakan elevator berada di lantai 2. L3 kalau hidup menyatakan bahwa elevator berada pada lantai 3. Untuk mengoperasikan masing-masing lampu, kita gunakan masing-masing saklar normally close dari kontaktor limit switch 1, dari kontaktor limit switch 2, dari kontaktor limit switch 3. Jadi ketika elevator berada di lantai 2 sehingga limit switch-nya tertekan, akibatnya kontaktor limit switch 2 mati, maka saklarnya kembali ke posisi menutup, maka yang hidup adalah lampu 2. Bila elevator bergerak ke lantai 3, maka limit switch 3 akan tertekan, maka kontaktor limit switch 3 akan mati. Akhirnya saklar sini kembali ke posisi semula, itu dalam bentuk normally close, sehingga arus bisa masuk dan lampu L3 menyala. Demikianlah saudara sekalian cara kerja daripada elevator atau lift pada bangunan berlantai 3 ini. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat bagi saudara sekalian, dan sampai jumpa lagi pada lain kesempatan.